Kenapa ahyana? Jadi tidur kita tadi malam itu bagian dari kematian. Maka kemudian para ulama mengatakan itu kematian kecil, al-mautatus sughra, kematian kecil. Karena redaksi hadis menika pripun? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana. Ngeten. Wa ilaihin nusyur. Dan kemudian ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahkan beliau mengapresiasi umatnya saat umatnya bisa tidur. Ngeten nggih. Bisa napa? Tidur. Jadi tidur menika karunia lho Pak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Mari kita kembali yakin hadir kita di masjid benar-benar karena rahmat, kasih sayang, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu yang kemudian sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ketika kita bangun tidur, ngaten nggih. Itu ada dua doa yang saya tahu sementara. Yang sering kita baca adalah alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini bagian dari hadis Rasulullah rawahu Al-Bukhari. Alhamdulillah, kita menyatakan segala puji hanya milik Allah. Kenapa ahyana? Jadi tidur kita tadi malam itu bagian dari kematian. Maka kemudian para ulama mengatakan itu kematian kecil, al-mautatus sughra, kematian kecil. Karena redaksi hadis menika pripun? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana. Ngeten. Wa ilaihin nusyur. Dan kemudian ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahkan beliau mengapresiasi umatnya saat umatnya bisa tidur. Ngeten nggih. Bisa napa? Tidur. Jadi tidur menika karunia lho Pak nggih. Estu menika. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza istaiqadha ahadukum. Istaiqadha menika napa? Bangun dari tidur. Bangun dari napa? Tidur. Idza istaiqadha ahadukum. Umatku, sahabat-sahabatku, ketika kalian bangun tidur.
Falyakul. Nah, ini. Maka ucapkan. Ini doa yang kedua. Pripun Rasulullah mengajarkan, ternyata pertamanya sama, Pak. Falyakul, jadi fi'il mudhari', kata kerja yang sifatnya sedang dilakukan dan terus berkesinambungan, ketika ada lam sebelumnya menjadi kata kerja yang itu perintah. Begitu pentingnya Pak menika zikir menika, Pak. Nggih. Jadi tadi yang pertama, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, dan yang kedua pertamanya sama Bapak Ibu. Pripun? Alhamdulillah alladzi radda alayya ruhi. Itu yang pertama. Wa afani fi jasadi wa adzina li bi dzikrihi. Ada tiga, Pak. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Jadi menika zikir saran kula jenengan sering waos, Pak. Nggih, ketika jenengan duduk, ketika jenengan berjalan ngaten. Karena sangat sering Rasulullah dan juga para nabi, Pak, berucap kalimat apa? Alhamdulillah. Yang pertama, kenapa kita menyatakan segala puji hanya milik Allah dan kemudian kita ikrarkan kalimat alhamdulillah? Yang pertama alasannya alladzi radda alayya ruhi. Karena Allah telah apa? Mengembalikan ruh kita, Pak. Ngaten nggih? Jadi setelah kita tidur dan bisa bangun, Pak, ngaten nggih? Bisa bangun, maka ini bagian dari nikmat Allah. Allah telah napa Bapak Ibu sekalian mengembalikan ruh kita. Ketika Rasulullah menyatakan radda alayya ruhi, itu artinya apa? Kembalinya ruh menika harapannya jenengan napa respon dengan apa Bapak Ibu sekalian? Dengan sukacita dan apa Bapak Ibu sekalian? Ingin jenengan betul-betul hadir di pagi hari. Contoh pagi hari ini hadir di masjid, itu bagian dari jenengan bisa memaksimalkan roh dan jasad jenengan apa? Hadir dalam sebuah kebaikan. Karena Rasulullah redaksinya menggunakan radda alayya, bukan radda ilayya. Alayya itu artinya apa? Yang pertama lil isti'la. Jadi seakan dari ujung rambut sampai ujung kaki jenengan rasakan, Pak, bersama roh jenengan. Untuk napa Bapak Ibu sekalian? Beribadah hanya semata karena Allah. Karena yang kedua kemudian napa? Wa afani fi jasadi. Jadi Allah memberikan afiah. Gampilipun teng mriki pripun afiah menika? Bukan hanya sehat tapi napa? Waras. Ngoten Pak nggih? Napa? Waras. Artosipun napa? Waras atau afiah itu kita bisa beramal soleh dengan hati, pikiran, lisan dan seluruh anggota badan kita, Pak. Ngoten lho nggih. Nyuwun pangapunten menawi wonten ingkang senyumnya masih mahal, tolong dimurahkan nggih. Nggih. Ketemu itu loh, senyum itu si wabot nyapo gitu. Padahal bolak-balik kepanggih ngoten lho nggih. Ngoten nggih. Nggih. Tapi senyum karena Allah ngoten nggih. Senyum karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Jenengan senyum Bapak Ibu karena Allah, karena mencontoh Rasulullah, itu sedekah. Nggih. Napa niku? Sedekah. Dan kemudian yang ketiga nggih menika napa? Adzina bi dzikrihi. Lah menika. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sehat warasnya jenengan, apakah secara ruh, hati jenengan sehat, pikiran jenengan sehat dan waras, fisik jenengan, itu sejatinya adalah jangan lupa untuk selalu
bidzikrihi. Jangan lupa untuk selalu bismillah. Ngeten nggih Bapak Ibu. Karena Rasulullah menika setiap ingin lakukan bismillah. Setiap ingin berdiri bismillah, berjalan bismillah. Dan juga para nabi. Nuh alaihissalam ketika napa perahu menika akan bergerak, ngeten pripun pernyataan yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Bismillahi majriha wa mursaha. Dengan nama Allah kapal ini akan berlayar dan kapal ini akan bersandar, berlabuh Pak. Kan repot Pak, nek berlayar tidak bersandar gitu. Nah, kita hidup juga demikian Bang, kita hidup dan akhirnya napa? Husnal khotimah. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang berbahagia, insyaallah kita akan masuk di Quran surat An-Nahl. Nanti nggih, surat napa? An-Nahl. Surat yang keberapa? Halo. Biasakan Pak jenengan maos, ini angka-angka itu penting. Ada sebagian peneliti, ini sebagian Pak ya. Bukan berarti jenengan wajib, tidak, ini sebagian. Kalau kita suka mengingat dengan angka-angka Pak, itu akal pikiran kita Pak akan mudah menghafal Pak. Jendela di masjid ada berapa, pintunya ada berapa, sampai menikah loh teralis itu ada berapa, nggak apa-apa daripada menang kayak bayangkan yang tidak Pak ya, gitu. Nggih. Data suratul Nahl itu surat yang ke-16. Yang keberapa Pak? Surat yang ke-16. Suratul Nahl itu bagian dari surat yang turun di Mekah, maka dikatakan Makkiyah. Jadi ayat-ayat yang turun di Mekah dikatakan apa? Makkiyah. Dan ayat-ayat yang turun di Madinah dikatakan apa? Madaniyah, yaitu turun di Madinah. Hadirin hadirat yang berbahagia, Suratul An-Nahl ini penting ya. Jumlah ayatnya berapa Bapak Ibu sekalian? Aduh, pinten Bapak Ibu? 128. 128. 128. Mi'ah samaniyah wa ishrun. Menarik Bapak Ibu sekalian, akhir ayat menika, dan kita tidak membahas secara detail akhir ayat menika. Allah ngendika, dan ini terkait dengan madrasah Ramadan. Pripun Allah ngendika? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, harapannya Ramadan dan kemudian kita masuk di bulan Syawal, ngaten nggih. Ini kan pesan pentingnya kan tentang napa Bapak Ibu? Al-muttaqun la'allakum tattaqun. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Ketakwaan Pak. Jadi nilai ketakwaan itu dinyatakan dengan fi'il mudhari, dengan fi'il amr, dengan subjek menika al-muttaqin, innal muttaqin, ngaten nggih. Sedangkan fi'il mudhari la'allakum tattaqun, fi'il madhi innallaha ma'al ladzina taqaw. Jadi kerja yang dimaksud dengan takwa itu luar biasa dalam Al-Qur'an, dinyatakan dengan fi'il mudhari, artinya apa? Sedang kita lakukan, dan berkesinambungan dengan fi'il madhi, telah kita lakukan, dan kemudian dengan subjek mereka para pejuang nilai-nilai takwa. Artinya apa? Harusnya takwa menjadi karakter kita Bapak dan Ibu sekalian. Maka kemudian outcome-nya apa Bapak Ibu? Ini kan output-nya kita Ramadan. Lah outcome-nya itu diantaranya adalah menikah ihsan, melakukan dengan ihsan. Maka kemudian ketika apapun, sekecil apapun kita lakukan dengan ihsan, ihsan itu ada muatan baik, ada muatan benar,
Ada juga yang terpenting, selalu hadir dalam kebenaran yang kita lakukan, kebaikan yang kita perjuangkan, itu hadir Allah dan Rasulnya. Semangatnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kemudian ketika ini selalu kita jaga, kita tingkatkan, apalagi kita mulai bulan Syawal menika, maka kemudian karunia Allah napa? Ma'iyatullah. Ngaten lho nggih. Maka di akhir ayat, innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Nggih menika napa? Allah selalu membersamai kula panjenengan sami. Allahumma amin. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan lebih fokus di ayat yang ke-72. Pesan penting yang saya pahami itu adalah pesan penting tentang keluarga. Ya, nggih napa nggih? Kita menika pasti bagian dari keluarga. Nanti, apakah mungkin di antara kita ada, dan saya yakin ada, seorang kakek? Ada nopo ada di sini. Mungkin di antara kita ada seorang ayah atau ibu. Ada? Ada. Jadi neneknya belum dipanggil ya Bu, pangapunten. Ada kakek dan juga ada nenek. Ada ayah dan ada bun. Mungkin di antara kita ada anak. Ini nggih? Anak. Dan bisa jadi, ini juga saya yakin ada, di sini ada cucu. Nggih napa nggih? Ada cucu. Para napa mboten ngajak cucu di masjid? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-72, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Bapak Ibu sekalian, yang pertama Allah ngendika wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba Allah dan juga kita sebagai manusia, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika napa? Harapannya kita itu punya pasangan. Kalau laki-laki punya istri, ngoten lho nggih. Kalau laki-laki punya istri, kalau perempuan punya suami. Maka kita doakan yang belum menikah segera napa? Menikah. Ngoten lho. Nggih. Terus menikah. Apa catatan pentingnya Bapak Ibu sekalian? Bahwasanya pasangan jenengan ini sekaligus ya sebagai menyatakan dalam tafsir Ibnu Abbas juga mengatakan pasangan jenengan menika harus sejenis jenengan, artinya manusia. Nanti okay? Saya ulangi, penting karena bertanya, Ustadz boleh nopo mboten saya menikah dengan malaikat? Mboten barang. Okay. Boleh nggak saya menikah dengan jin? Sing temen malih Pak, nikah sama setan. Dan itu pripun? Okay. Saya ulangi ya. Dan menika, ayat menika Allah ngendika wallahu ja'ala lakum min anfusikum, itu terkait dengan surat An-Nisa yang pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nabi Adam Pak. Adam menika manusia napa manusia? Bukan jin, bukan malaikat, bukan iblis, bukan setan. Manusia Pak. Dan kemudian dalam sebuah riwayat Adam menika gelisah Pak. Sedih.
Akhirnya Allah menciptakan dari Nabi Adam nggih menika pasangannya namanya siapa? Hawa. Menika manusia nopo manusia? Manusia, Pak. Ngaten napa ngaten. Dan kemudian berikutnya, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banin. Menika. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah menikah, berharaplah, berusahalah punya anak. Punya apa? Anak. Itu banin, maksudnya adalah aulad minadz dzukur wal inath. Terus yang namanya anak itu mungkin laki-laki dan mungkin apa? Perempuan. Jadi saya sampaikan, ada orang tua, ada siapa Bapak Ibu sekalian? Anak, kan. Dan kemudian ternyata masih berlanjut dalam ayat menika, wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Hafadah itu ahfad, satunya hafid, itu artinya adalah cucu. Sinten Bapak Ibu? Cucu. Artosipun kalau sudah punya anak menikah, kemudian apa? Punya anak lagi, maka Bapak dan Ibu sekalian berharaplah juga punya apa? Cucu. Nggih. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, ini bagian ngeten nggih dari napa Bapak Ibu sekalian? Dinyatakan di sini rizki. Bahkan di ayat menika dikatakan di antara rizki yang sangat tinggi nilainya nggih menika keluarga. Jadi bapak-bapak, pasangan jenengan bapak, istri jenengan bapak, ngeten nggih, menika mahal Bapak dan Ibu sekalian. Bu, suami jenengan menika napa? Mahal. Ngeten. Putra jenengan menika napa? Mahal. Cucu jenengan mahal. Ngeten. Di sini Allah mengendika wa razaqakum minat thayyibat. Ngeten Bapak Ibu. Jadi rumah jenengan, di situ ada pasangan jenengan, ada keluarga jenengan, ada anak jenengan, ada cucu jenengan. Ini bagian daripada rezeki, dan ini Allah nyatakan thayyibat. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau putra jenengan menika minta sesuatu, jangan nopo bakhil. Nopo bakhil menika? Don jaluk HP ratik tukokne. Jaluk motor belikan. Jaluk mobil kasih, Pak. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian lomo ngoten lho nggih. Nggih. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bahkan dikatakan dalam tafsir namanya thayyibat itu juga Bapak sekalian kenyamanan di rumah, ngeten loh. Kenyamanan di mana? Di rumah. Jadi bapak-bapak ketika istri jenengan menika minta kulkas, ngeten loh. Belikan 2 kulkas. 2 pintu nggih. Nggih. Sosok niku njaluk kulkas lho. Dijanjini ngasih setahun, ku ya sarung bojo ya. Padahal uangnya ada. Dan jenengan kan sering medal Bapak Ibu, bapak-bapak. Nah, istrinya kan di rumah. Jadi Bapak Ibu sekalian, thayyibat menika napa sesuatu yang menyenangkan di rumah menika. Nggih. Jadi kalau memang ada dana, nggih, mboten napa-napa, dandani griya ben nyaman, ngoten lho. Di akun di napa rekening ada 1 miliar. Istrinya minta AC itu loh Pak, ora ditukokne. Ya Allah. Padahal dia itu di kantor full AC loh Pak. Dari jam 8 sampai jam 4. Ora mesakne ngoten. Jadi Bapak Ibu semua yang menjadikan keluarga jenengan nyaman, istri jenengan nyaman, ngoten nggih, itu juga bagian daripada thayyibat. Dan semua ketika istri jenengan, anak jenengan, cucu jenengan di rumah melakukan kebaikan Bapak Ibu sekalian, itu bagian dari amal soleh jenengan juga. Bapak dan Ibu sekalian,
Terakhir yang ingin saya sampaikan, ada sebuah kisah menarik ya. Nggih menika sosok Ibrahim alaihissalam. Sinten Bapak Ibu? Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim alaihissalam itu ketika hijrah dari pundi? Dari Irak kemudian menuju ke Syam, itu doanya satu Pak yang terpenting. Rabbi habli minas salihin. Napa Bapak Ibu? Keturunan. As-Saffat ayat yang ke-100. Dan kemudian begitu lamanya penantian, bahkan dalam suatu ayat Nabi Ibrahim usia 100 tahun, Sarah itu usia 80 tahun, ngaten nggih? Itu baru mendapatkan karunia putra yang namanya Ishak. Yang sebelumnya lahir Ismail dari Hajar. Dan kemudian bagaimana Ibrahim alaihissalam diabadikan dalam Al-Quran, pernyataannya Quran surat Ibrahim ayat ke-39, pripun pernyataannya? Alhamdulillah, segala pujian yang milikmu ya Allah. Alhamdulillah alladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Alhamdulillah ya Allah, Engkau beri karunia aku putra siapa? Ismail. Engkau beri karunia aku putra sinten? Ishak. Tetapi tidak terhenti di situ. Inna rabbi lasami'ud du'a. Masih ingin merencanakan berikutnya Bapak Ibu sekalian. Maka kemudian ketika Ismail dewasa dan kemudian ketika Yakub dewasa, apa kemudian hadiah dari Allah? Karena apa Bapak Ibu sekalian? Selalu ingin merencanakan tentang sebuah kebaikan dalam keluarga. Maka kemudian Allah memberikan kemudahan apa? Ibrahim membangun kembali Ka'bah. 127 surat Al-Baqarah disebut Pak, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dengan penuh kerendahan hati Ibrahim alaihissalam, begitu besarnya prestasi Ibrahim alaihissalam, tetap ingin ada rencana kemudian. Gimana napa? Kemudian 40 tahun kemudian membangun Masjid Al-Aqsa. Bersama siapa Pak? Cucunya hadir Pak, Yakub. Ya. Jadi Ibrahim alaihissalam dipertemukan, Ibrahim alaihissalam sebagai keluarga ya, hadir di tengah-tengah di Mekah, juga hadir di Palestina Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini menjadi keluarga. Ibrahim bersama Hajar dan Ismail di Mekah, Ibrahim bersama Sarah, bersama Ishak, dan bahkan Yakub di mana? Palestina. Bapak dan Ibu sekalian, maka begitu pentingnya tentang kedudukan keluarga, ngeten, maka berbahagialah kalau di rumah itu ada kakek, ada nenek, ada anak, dan ada cucu. Ini dasar. Mosok jangan berpikir engko ibuku tak titip ning panti jompo. Ya Allah. Ngoten lho nggih. Bapak dan Ibu sekalian, karena apa? Dan kemudian Nabi Ibrahim, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, biasa bertemu dengan anak dan cucunya Bapak Ibu sekalian. Dan menikah diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 132, wa wassa Ibrahim. Jadi di antara Nabi Ibrahim menikah apa Pak? Yang saya sering berwasiat Pak, sebagai seorang kakek banget, sebagai seorang ayah itu sering berwasiat. Dan berwasiatnya untuk anak dan untuk siapa? Cucu. Wa wassa biha Ibrahim banihi, sinten? Ismail dan Ishak wa Yaqub. Ngoten. Innallaha astafakum, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiat. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita hadirkan keluarga kita, ngaten nggih, di masjid. Kita hadirkan keluarga kita. Dan mungkin sebagian kita mengatakan kalau menjawab pertanyaan keluarga inti menika sinten? Ya kakek, nenek, sinten? Anak, dan kemudian cucu. Monggo kalau mau bikin rumah sing rodok gede ngoten nggih,
Ngeten nggih, di situ ada kakeknya 2 berarti kan ya, berarti 4. Ngeten berarti kamarnya 2, ngeten nggih. Kemudian suami istri kamarnya 1. Berapa, Pak? Anaknya 7. Kamarnya 7. Cucunya berapa? Kan ngeten Bapak sekalian. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau bisa ya kemudian jangan jauh-jauh dari orang tua, ngeten. Nabi kita Muhammad menika napa Bapak Ibu sekalian sangat senang dengan Hasan dan Husain. Dan jenengan tahu Bapak Ibu sekalian, rumahnya Fatimah itu di mana? Halo? Rumahnya Fatimah bersama Ali itu kalau jenengan ziarah kubur ke makam Rasulullah itu di sebelah kirinya, Pak. Gandeng Pak temboknya menika. Jadi sosok kalau mungkin ada kurma ya saling berbagi ngoten Pak nggih. Kalau tapi napa ada rumah di situ, Pak? Nggih. Sosok Rasulullah menika napa mengingatkan, ayo salat, ngoten lho Pak nggih. Jadi ayo jauh-jauh Pak ngoten nggih. Nek anake ado mungkin putune ngoten Pak nggih, sing dekat Bapak dan Ibu sekalian. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.